Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, Boker Tov. Saya ada di satu tempat di Surabaya. Pagi yang luar biasa, pagi yang dahsyat. Saya jumpai lagi Anda dimanapun Anda berada, di rumahmu, di perjalananmu, dalam keadaan santai, relax, puji Tuhan. Firman Destiny datang pada pagi hari ini ke tempat dimanapun Anda berada, menyambut hari yang luar biasa, menyambut rancangan Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Kita ada di bulan Agustus, kita akan memasuki peristiwa yang besar yang bersejarah di dalam bangsa ini. Apa yang tertulis tentang bangsa ini sedang digenapi, tapi apa yang tertulis tentang kita juga sedang digenapi. Puji Tuhan, menyambung dari apa yang kita sudah dengar di hari-hari yang lalu. Saya mau ajak kita tangkap firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini lagi. Biarlah hatimu terbuka, pikiranmu terbuka, telingamu terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mari saya ajak kita menyambut Dia yang berfirman. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. What a wonderful day today, Lord. We declare, we decree, hari yang baik, hari yang dahsyat yang kami ada pada hari ini untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami terbuka dan siap menerimanya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa ketika kita berbicara tentang nubuatan, kita berbicara tentang apa yang Tuhan sudah gariskan, kita berbicara tentang rancangan Tuhan yang harus digenapi. Dan sekali lagi Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan menanti orang-orang yang menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Tuhan menanti orang-orang yang membuka hati dan berkata, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau melihat kembali orang-orang yang mempunyai iman seperti perwira yang kita kupas dalam Matius pasal yang ke-8. Perlu Anda ketahui dari apa yang kita baca di dalam Matius 8, perwira itu adalah orang Romawi. Maka itu Yesus berkata, iman seperti itu belum pernah kujumpai di antara orang Israel. Itu orang Romawi. Dan itu juga bernubuat tentang bangsa-bangsa lain yang akan memiliki iman seperti orang Romawi itu, seperti tentara itu, seperti the centurion. God is waiting for such faith to rise again. Tuhan menanti iman seperti imannya prajurit Romawi itu muncul lagi. Dan kalau firman itu datang kepada kita, yang berbicara tentang nubuatan, yang berbicara rancangan Tuhan, yang berbicara tentang perkataan Tuhan, Tuhan menanti orang-orang itu lagi. Karena apa yang Tuhan katakan kepada saya, akan ada mujizat-mujizat baru lagi. Akan ada new kind of miracles is gonna take place in our days and our life. Akan ada mujizat-mujizat baru lagi akan dinyatakan. Karena God is proving His word. Tuhan sedang menggenapi, bahkan Tuhan excited untuk melihat orang-orang yang menerima firman-Nya. Kemarin kita kupas Matius 8, tapi saya mau mengarah kepada Yesaya 55 ayat 11 pagi hari ini. Yesaya 55 ayat 11, saya baca dalam bahasa Indonesia lalu kemudian dalam bahasa Inggris. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perhatikan, saya baca lagi Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, my word, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bahasa Inggris berkata begini, so shall my word be that goes from my mouth. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu akan terjadi. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Kata I please itu akan menggenapi apa yang Tuhan sukai, yang Tuhan senangkan. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan, ketika itu digenapi, it's going to please God. Itu akan menyenangkan Tuhan. Dikatakan begitu. And it shall prosper in the thing for which I sent it. Dan itu akan berhasil, itu akan berkelimpahan. Dan Tuhan katakan, orang-orang yang menerima firman, they shall live prosperously. Haleluya. Orang-orang yang menerima firman akan hidup berkelimpahan. Karena kata prosper itu bukan hanya berhasil, tapi kata prosper itu juga artinya berkelimpahan. Nah, kalau kita baca Yesaya 55 ayat 11 ini, Tuhan sedang berbicara tentang kekuatan satu firman. Firman yang berhasil. Karena kemarin saya katakan firman Tuhan itu adalah destiny. Firman Tuhan itu adalah rancangan Tuhan yang harus digenapi. Betapa Tuhan suka. Betapa dia suka dikatakan accomplish to what I please. Jadi Tuhan pun bersuka kalau firman Tuhan itu digenapi. Dan dia sudah bersumpah, dia sudah melepaskan deklarasi, firman Tuhan itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tidak akan gagal.
Kalau kita baca kemarin kisah tentang centurion, orang Romawi itu, dia merasa dia tidak layak untuk ada bersama-sama dengan Yesus, tapi dia minta perkataan Tuhan karena dia memegang perkataan. Orang yang di dalam tugas, orang yang di dalam otoritas pemerintahan tahu apa artinya kekuatan sebuah perintah. Jadi pada waktu centurion itu, orang Romawi itu, tentara itu minta perkataan Tuhan. Dia minta di dalam pengertian bahwa setiap perkataan yang dia dengar dari seseorang itu akan mempunyai satu kuasa. Karena dia sudah melihat bagaimana Yesus dengan kuasa yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya harus sampaikan ini pada hari ini, pada tanggal 16 Agustus ini. Tuhan berkata kalau kita mau mengalami kemerdekaan, kita mau mengalami kelepasan, Tuhan berkata kepada kita semua, mari milikilah pemahaman atau pengertian seperti yang dipahami oleh centurion ini, oleh perwira ini. Dia tahu arti sebuah perkataan yang dalam otoritas. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu mempunyai otoritas yang melebihi otoritas yang lain di bawah kolong langit ini. Kalau Anda lihat, kalau Anda perhatikan, sebenarnya alam semesta ini dijadikan dari satu otoritas yang maha dahsyat. Di bawahnya ada otoritas-otoritas lain ya. Manusia diberikan kemampuan, manusia diberikan hak bebas, manusia diberikan otoritas untuk menentukan hidupnya. Tetapi betapa dahsyatnya ketika manusia terkoneksi dengan otoritasnya dan menyambut firman-Nya, maka apapun yang ada di bawah kolongan ini akan tunduk kepada otoritas yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia melepaskan firman, dan firman itu menjadi ketetapan. Firman itu menjadi destiny. When He said let there be light, light must be, light must manifest. Ketika dia berkata jadilah terang, terang harus terjadi. Kenapa? Waktu dia melepaskan firman, firman itu menjadi destiny, dan destiny itu tidak bisa dirubah-rubah. Makanya di dalam hari-hari sebelumnya saya sudah katakan, prophecy and predictions, they are two different things. Prediksi itu ramalan, tapi prophecy itu sesuatu yang pasti. Itu sudah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kalau saya mau katakan pada hari ini tanggal 16 Agustus, you and I are destined to receive the word of God in Yeshua. Anda dan saya ditentukan untuk menerima firman yang berasal dari Dia. Apakah firman yang berasal dari Dia? Firman yang menciptakan, firman yang memulihkan. Kita ditentukan, bayangkan kita ditentukan untuk menerima firman. Makanya di dalam Injil dikatakan pada mulanya adalah firman. Kenapa Yohanes harus mencatat pada mulanya adalah firman? Kalau saya perjelas, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, yaitu pada mulanya adalah destiny. In the beginning there is destiny. Pada mulanya adalah firman. Bahkan saya pernah kupas, firman itu adalah manifestasi kasih karunia. So kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, itu juga disebut pada mulanya adalah kasih karunia. Itu juga bisa disebut pada mulanya adalah destiny. Dan orang-orang yang memperoleh kasih karunia adalah orang-orang sesungguhnya yang juga memperoleh destiny hidupnya. Jadi di dalam Yesus itu tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kalau setan berusaha merusak kehidupan manusia, dengarkanlah perkataan saya. Firman yang kita dengar, yang berbicara tentang destiny, itu berbicara tentang apa yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita. Yaitu tentunya yang Dia rancangkan atas kehidupan kita. Sesuai Yeremia 29 ayat 11 kalau Anda ingat. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan menghancurkan kita, tapi justru rancangan Tuhan itu memberi hari depan. Kenapa dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan rancangan hubungannya dengan hari depan? Itu yang saya katakan. Waktu dikatakan rancangan Tuhan ada hubungannya dengan hari depan, itu berbicara tentang destiny. Sekarang firman telah menjadi manusia. Lalu firman menjadi manusia, barang siapa yang percaya, dikatakan dalam Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada firman itu, dia tidak akan binasa. Jadi di luar firman, manusia menuju kepada kebinasaan. Tapi mereka yang percaya, yang menerima firman seperti perwira itu, akan menerima berkat dari firman yang disediakan oleh Tuhan. Dan di dalam firman saya mau katakan, itu berbicara tentang destiny kita. Itu berbicara tentang apa yang Tuhan sukai. Yang Tuhan sukai adalah ketika kita diberkati. Yang Tuhan sukai adalah ketika kita dapat mengalami Tuhan. Yang Tuhan sukai adalah kita dapat memandang Dia dan berkata, Engkau satu-satunya Tuhan. You are the great God. You are the awesome God. Saya mau sampaikan kepada Anda hari-hari ini, Tuhan sedang menanti orang-orangnya yang akan menerima firman, yang akan menerima destiny, yang akan menerima restoration. Maka itu bukalah hatimu, jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab firman Tuhan yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11,
itu adalah firman yang harus terjadi. Harus terjadi dan pasti terjadi. Rancangan Tuhan itu besar buat kita semua. Nah, speak out your destiny. Waktu kita menerima firman, kalau Anda mengalami satu kondisi dalam keadaanmu yang diakibatkan oleh dosa atau diakibatkan oleh apapun dari luar, Anda harus mulai memperkatakan firman. Katakan firman kepada tubuhmu yang sakit. Katakan firman kepada suasana ekonomimu yang mungkin sedang turun. Katakan firman kepada anak-anakmu. Speak your word. Ucapkan firman. Satu ayat di dalam, kenapa di dalam Yosua 1 ayat 8, kita ingat, saya pernah kupas waktu yang lalu, tapi saya mau diingatkan lagi untuk membukakannya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Tuhan berbicara kepada Yosua, kamu jangan lupa untuk memperkatakan, jangan lupa untuk merenungkan, memeditasikan. Sebab apa? Ketika kamu memperkatakan, kamu merenungkan, lalu kamu bertindak, berarti kamu sedang berjalan di dalam destinimu. Orang yang menerima firman, memperkatakan, merenungkan, lalu menghidupinya, itulah orang yang berjalan di dalam destiny. Dan dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8 di bagian terakhir dikatakan begini, sebab dengan demikian, haleluya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu firman. Itu firman yang jelas. Itu dikatakan kalau kamu memperkatakannya, kalau kamu merenungkannya, lalu kamu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Puji Tuhan. According to what is written, your destiny, my destiny, our destiny, it's in the word. So waktu kita, when we receive and we speak it out and we meditate it in the word, karena firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu sudah menjadi hukum, menjadi ketetapan. Jadi waktu kita merenungkannya, kita berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Alkitab jelas berkata, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau katakan, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah suasana yang sulit, Tuhan mau supaya Anda muncul, supaya Anda menerima. Jadi saya mau lepaskan perkataan deklarasi ini dalam hidupmu. Kalau tubuhmu yang sakit, berucapkanlah firman. Kalau keadaan ekonomimu yang sakit, ucapkanlah firman. Kalau rumah tanggamu terganggu, ucapkanlah firman. Bahkan ucapkanlah firman kepada anak-anakmu. Biasakanlah anak-anakmu menerima firman setiap pagi, sebab mereka menerima pengarahan, mereka menerima tuntunan, dan mereka menerima destiny buat kehidupan mereka. So hari ini tanggal 16 Agustus kita ada di dalam momentum yang luar biasa yang selama 73 tahun lamanya Indonesia merayakannya, yaitu kemerdekaan. Dan biarlah hari-hari ini kita juga mengalami kemerdekaan. Tuhan rindu supaya satu persatu dari apa yang kita alami, belenggu yang kita alami, mulai lepas, karena firman Tuhan berbicara tentang destiny. Tuhan berbicara tentang kemenangan. Tuhan berbicara tentang karya terbesar yang sudah di kayu salib. Tuhan berbicara tentang mari datang kepadaku, engkau akan hidup oleh karena perkataanku. Dan saya mau sampaikan, jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Sekali lagi, dengarkanlah firman-Nya. Firman adalah tuntunan, firman adalah destiny. Terimalah dengan segenap hati. Tapi jangan lupa, tutup telingamu terhadap perkataan sekelilingmu yang tidak ada dasarnya, yang justru melemahkan engkau. Tapi open wide your ear, your heart. Buka telingamu lebar-lebar, buka hatimu lebar-lebar untuk firman Tuhan. Dan hiduplah, bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu pasti berhasil. Saya mau katakan, akan ada orang-orang yang akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Akan ada orang-orang yang mengalami terobosan keuangan, terobosan dalam kesehatan, terobosan dalam apapun. God is telling me to tell you, Tuhan berkata kepada saya untuk menyampaikan kepada Anda, akan muncul di hari-hari ini satu generasi yang benar-benar akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah generasi yang menerima firman dengan segenap hati. Sebab Tuhan berkata, aku mau menggenapi apa yang sudah aku gariskan. Firman yang sudah menjadi nubuatan, firman yang sudah menjadi keputusan, firman yang sudah menjadi hukum, itu yang akan digenapi pada hari-hari ini. Dan Tuhan mau Anda mengalaminya semua. Tidak ada yang terkecuali. Karena itu saya punya keyakinan loh, ketika lewat live stream ini saya sampaikan kepada Anda, Anda adalah orang-orang yang destined to receive the word. Anda sudah ditetapkan, ditentukan untuk menerima firman dan untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda khawatirkan, jangan dengar apa yang dunia katakan. Sekalipun Anda di dalam dunia, tapi never
compromise to what the word is talking about. Jangan kompromi terhadap apa yang dunia katakan, tapi sepakatlah dengan apa yang firman Tuhan katakan. Aku lepaskan perkataan kehidupan atas hidupmu. I speak to your life, I speak to your body, I speak to your family, I speak to your business. Be alive, be restored in the name of Jesus. Jadilah hidup dan jadilah pulih, sehingga engkau pun akan menjadi bukti bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Oh, praise the Lord. Ini yang Tuhan mau supaya kita alami pada hari-hari ini. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Seperti Daud memahami apa yang tertulis tentang dia. Biarlah kita juga memahami apa yang tertulis tentang kita. Jangan ragu, sebab kita sedang ada di era di mana seluruh nubuatan, seluruh rancangan, seluruh destiny bagi orang-orangnya yang mendengar firman akan mengalami penggenapan firman Tuhan. So get excited, bersukacitalah, masukilah hari ini dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikutnya di tanggal 17. Be ready. Tuhan akan mulai melepaskan special anointing to you di tanggal 17. Karena ikuti live streaming. Katakan kepada orang-orang, sahabatmu, saudara-saudaramu, mari masuk di dalam agenda besar Tuhan, yaitu agenda penggenapan dari nubuatan Tuhan. Kita harus punya keyakinan. Kalau centurion, kalau perwira itu punya keyakinan menerima firman, maka hambanya yang jauh itu menerima kesembuhan. Demikian pula kita akan menerima kesembuhan. So God bless you. Have a good day today. Tuhan Yesus memberkati. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with this word of grace. Perkataan kasih karunia terkoneksi di dalam perjanjiannya, maka Tuhan akan meneguhkan dan menggenapinya. Haleluya. I love you, I love you, I love you. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang semakin hari semakin dahsyat. Be ready, tanggal 17 Tuhan akan melepaskan satu kemerdekaan, pengurapan kemerdekaan buat kita semua. Amin, amin, amin. Bless you all. Praise the Lord.